Oke, masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Oke, dengan saya Fajar Budi Utomo, guru matematika SMP. Kali ini kita akan bahas tentang bilangan pangkat dan bentuk akar. Oke, langsung saja kita ke materi bilangan pangkat dan bentuk akar. Pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Jadi misalkan ada A pangkat N, maka perkalian A itu sebanyak N kali. Jadi A dikalikan dengan A berulang sebanyak N kali. Dimana di sini A merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkat. Oke, saya kasih contoh. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Jadi 5 nya diulang sebanyak 3 kali, nilainya sama dengan 125. 2 pangkat 7 berarti perkalian 2 sebanyak 7 kali, nilainya sama dengan 128. Begitu juga A pangkat 2 B pangkat 4, A sebanyak 2 kali, B sebanyak 4 kali, dikalikan. Oke, contoh berikutnya tinggal dibalik aja. Kalau ada perkalian berulang seperti ini, maka bisa dinyatakan menjadi bentuk berpangkat. M nya sebanyak 4 kali, maka ditulis M pangkat 4. N nya sebanyak 3 kali, ditulis N pangkat 3. Nah, 72 kita bisa cari faktor primanya seperti kita mencari pohon faktor pada pertemuan sebelumnya. Jadi 72 itu dapat dinyatakan sebagai 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, karena 2 ini perkalian berulang sebanyak 3 kali, ditulis 2 pangkat 3 dan 3 dinyatakan sebagai 3 pangkat 2. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 7 sifat bilangan berpangkat yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Sifat yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, untuk melakukan pembuktian, kalian harus mengetahui ilustrasinya terlebih dahulu. Saya akan jelaskan ilustrasinya. Untuk pembuktian silahkan dibuktikan sendiri. Arahnya seperti ini. Jadi kalau 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 kali 7, perkalian 7 sebanyak 2 kali, dan 7 pangkat 3 perkalian 7 sebanyak 3 kali. Nah, karena semuanya ini dalam bentuk perkalian, maka kita bisa menggabung 7-nya sebanyak 5 kali, ditulis 7 pangkat 5. Nah, kalau kita amati 5 ini dihubungkan dengan pangkat-pangkatnya, maka 5 ini bisa diperoleh dari penjumlahan pangkatnya, 2 tambah 3. Untuk itu kita dapat menyimpulkan kalau ada 13 pangkat 7 kali 13 pangkat 4, maka nilainya sama dengan 13 pangkat 7 tambah 4, sama dengan 13 pangkat 11. Oke, selanjutnya sifat yang kedua. Kalau tadi perkalian pangkatnya dijumlah, maka kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Ilustrasinya sama seperti sebelumnya. Saya buat seperti ini, 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3. 7 pangkat 5 adalah perkalian 7 sebanyak 5 kali, sedangkan 7 pangkat 3 perkalian 7 sebanyak 3 kali. Nah, karena di sini ada faktor yang sama pada pembagian, maka bisa kita sederhanakan nilainya 1. Nah, kemudian yang tersisa adalah 7 kali 7, kita tulis 7 pangkat 2. Kalau kita hubungkan 2 ini dengan pangkatnya, maka kita dapat simpulkan bahwa 2 ini diperoleh dari 5 dikurangi 3. Oke, kemudian kita lihat contohnya. Kalau ada bentuk 11 pangkat 9 dibagi 11 pangkat 2 dibagi 11 pangkat 3, karena ini pembagian maka bisa langsung dikurangi semua. 9 dikurangi 2 kurangi 3, hasilnya sama dengan 11 pangkat 4. Kita masuk ke sifat berikutnya. A pangkat M dipangkatkan N, pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Oke, ilustrasinya saya buat seperti ini. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, artinya 2 pangkat 3 sebanyak 2 kali, dikalikan seperti ini. 2 pangkat 3 sendiri perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita dapat menyederhanakan 2-nya ini dikalikan sebanyak 6 kali, dapat ditulis sebagai 2 pangkat 6. Kalau kita hubungkan 6 ini dengan pangkat-pangkatnya, maka 6 ini bisa diperoleh dari 3 kali 2. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, berarti kalau ada bentuk 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, maka tinggal kalikan saja pangkatnya.
2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Oke, kita lanjut ke sifat yang keempat. Ada bentuk A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kalau di sini tadi bilangan pokoknya yang sama, dan kalau di sini pangkatnya yang sama, maka bilangan pokoknya tinggal dikalikan. Oke, ilustrasinya seperti apa? Kita lihat ini. Saya punya 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Nah, ini sama-sama pangkatnya. Nah, kalau kita jabarkan, 2-nya sebanyak 3 kali, 5-nya sebanyak 3 kali. Ketika kita gunakan sifat komutatif, maka kita bisa menukar posisi, karena ini perkalian berlaku sifat komutatif. Nah, maka diperoleh 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5. Nah, 2 kali 5-nya sebanyak 3 kali. Jadi seperti itu. Maka sifat ini berlaku. Oke, kalau kalian ingin melanjutkan, 2 kali 5 10 pangkat 3 1000. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kalau ada 4 pangkat 3 kali 25 pangkat 3, karena pangkatnya sama, maka bilangan pokoknya tinggal dikalikan saja. 4 kali 25 100, 100 pangkat 3 1 juta. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Kalau ini perkalian, maka selanjutnya pembagian. Sama halnya dengan perkalian, kalau ada bentuk pembagian seperti ini, A pangkat M dibagi B pangkat M, pangkatnya sama, tinggal digabung saja, maka ini jadinya A per B pangkat M. Oke, ilustrasinya sama. Kalau saya punya 10 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4, maka 10 pangkat 4 ini dapat saya jabarkan menjadi perkalian 10 sebanyak 4 kali, begitu juga 5 perkalian 5 sebanyak 4 kali. Nah, ini kita bisa kelompokkan, jadinya 10 per 5 kali 10 per 5 kali 10 per 5 kali 10 per 5. Karena 10 per 5 nya sebanyak 4, maka ditulis 10 per 5 pangkat 4. Kalau kalian ingin hitung, maka jadinya 10 per 5 itu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi sifat ini berlaku. Oke, kita lihat contohnya. Kalau ada bentuk 48 pangkat 2 dibagi 12 pangkat 2, karena pangkatnya sama, maka bilangan pokoknya bisa langsung dibagi. 48 bagi 12 4, 4 pangkat 2 16. Kita lanjut ke sifat yang ke-6. A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, di sini saya akan melakukan pembuktian. Oke, kita lihat pembuktiannya. 0 ini dapat dinyatakan sebagai bentuk pengurangan bilangan yang sama. Saya misalkan bilangan yang samanya itu M dikurangi M kan 0. Nah, kemudian kita gunakan sifat yang kedua. Kalau ada bentuk pengurangan, maka dapat diubah menjadi bentuk pembagian berpangkat seperti ini. Maka jadinya A pangkat M dibagi A pangkat M. Karena bentuknya sama, kalau kita sederhanakan nilainya sama dengan 1. Jadi ini terbukti untuk sembarang nilai dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Oke, jadi kalau ada contoh seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dipangkatkan 0, nilainya tetap 1. Oke, sifat terakhir dari bilangan berpangkat adalah A pangkat minus M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi pangkat negatif ini dapat kita ubah menjadi pangkat positif dengan cara dibuat seperti ini. Nah, pembuktiannya sangat mudah. Kalau ada bentuk A pangkat minus M ini dapat kita bentuk menjadi 0 dikurangi M, nilainya sama. Nah, kita gunakan sifat yang kedua, jadinya kan A pangkat 0 dibagi A pangkat M. A pangkat 0 nilainya 1 pada sifat sebelumnya, jadi hasilnya 1 per A pangkat M. Itu cara untuk mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Begitu juga sebaliknya, pangkat positif bisa kita arahkan menjadi pangkat negatif. Ini terserah bentuk soalnya seperti apa. Oke, kita lihat contohnya. Ada bentuk 2 pangkat minus 3, maka kita ubah menjadi pangkat positif, jadinya 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8, hasilnya 1 per 8. Coba kalian logika, kalau 2 pangkat 3 nilainya kan sama dengan 8, artinya 8 per 1. Jadi kalau 2 pangkat minus 3 tinggal dibalik saja, jadinya 1 per 8. Nah, berlaku juga seperti ini. Kalau ada bentuk 3 per 4 pangkat minus 2, kita ingin ubah menjadi pangkat positif, maka kalian balik saja. 4 per 3 dipangkatkan 2, hasilnya sama dengan, kita gunakan sifat yang kelima, 4 pangkat 2 16, 3 pangkat 2 9. Oke, itu 7 sifat dari bilangan berpangkat. Selanjutnya kita masuk pembahasan bentuk akar.
Oke, saya jelaskan dulu tentang pengertian bentuk akar. Bentuk akar itu merupakan kebalikan ya, atau inverse dari pangkat. Jadi misalkan kalau ada 4 pangkat 2 nilainya sama dengan 16, maka kebalikannya akar 16 nilainya sama dengan 4. Itu pengertian dari bentuk akar. Oke, ada 2 tipe bentuk akar. Yang pertama adalah akar A sama dengan A pangkat setengah. Loh, kenapa kok bisa gitu? Saya jelaskan, saya kasih ilustrasinya seperti ini. Kita tahu bahwa 5 pangkat 2 sama dengan 25, dan sesuai dengan pengertian bentuk akar, kebalikannya akar 25 nilainya sama dengan 5. Ini kesepakatan ya, kesepakatan yang pertama. Nah, kemudian jika bentuk yang pertama ini kita pangkatkan setengah, 5 pangkat 2 kita pangkatkan setengah, maka ini juga harus dipangkatkan setengah biar adil. Nah, 5 pangkat 2 pangkat setengah, ingat sifat pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali, maka tinggal kali saja 2 kali setengah nilainya 1, jadinya 5 pangkat 1. Nah, 5 pangkat 1 sama dengan 25 pangkat setengah. Nah, dari 2 persamaan ini kita dapat simpulkan bahwa nilai 5 sama dengan 25 pangkat setengah. 5 juga nilainya akar 25. Jadi dapat disimpulkan 25 pangkat setengah itu sama dengan akar 25, atau kebalikannya akar 25 sama dengan 25 pangkat setengah. Oke, jadi itu bentuk pertama. Oke, kita masuk ke contoh. Berarti kalau ada akar 17 dapat ditulis 17 pangkat setengah. Akar 31 dapat ditulis 31 pangkat setengah. Itu bentuk yang pertama. Kita lanjut ke bentuk kedua. Nah, bentuk kedua di sini jika di dalam akar itu ada angkanya, begitu juga dalam pangkat juga ada angkanya seperti ini, maka nilainya sama dengan A pangkat M per N. Oke, ilustrasinya seperti ini. Nah, sebenarnya bentuk akar A tadi itu mirip dengan ini. Kenapa kok pangkat setengah? Itu di sini ada kesepakatan matematika. Jadi kalau ada bilangan 7 di sini nggak tertulis angka sama sekali, maka itu pangkatnya adalah 1. Itu sudah kesepakatan. Andai kan 1 ditulis malah nggak menarik. Begitu juga akar. Secara tidak langsung di dalam akar ini ada bilangannya, yaitu 2. Kalau dikasih angka 2 itu nggak menarik. Nah, selain pangkat 1 itu wajib ditulis untuk membedakan. Begitu juga akar ini, selain akar 2 wajib ditulis. Jadi seperti itu. Kalau kita simpulkan 7 pangkat setengah itu ini 1, ini 2. Nah, berarti 11 pangkat 1 per 3, maka ini nilainya akar 3 dari 11 pangkat 1. Begitu juga ini 31 pangkat 1 per 7, berarti akar 7 dari 31 pangkat 1. Maka dapat kita simpulkan kalau ada 6 pangkat 2 per 5, maka dapat ditulis akar 5 dari 6 pangkat 2. Nah, itu kesimpulan dari bentuk ini. Oke, jadi kita kasih contoh, akar 4 dari 5 pangkat 3 dapat ditulis 5 pangkat 3 per 4. Nah, kalau ada akar 5 dari 6 pangkat 1, maka dapat ditulis 6 pangkat 1 per 5. Nah, itu bentuk-bentuk akar ya. Ada 2 tipe bentuk akar seperti itu. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Ada beberapa sifat dari bentuk akar ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penjumlahan bentuk akar. Pada dasarnya bentuk akar itu sama seperti variabel pada bentuk aljabar. Jadi ketika akarnya sama maka bisa dioperasikan. Oke, saya kasih contoh langsung. 3 akar 2 tambah 4 akar 7 tambah 9 akar 2 tambah akar 7. Nah, yang bisa dioperasikan yang memiliki akar yang sama. Jadi akar 2 sama akar 2 di sini. 3 akar 2 tambah 9 akar 2 tinggal ditambahkan saja koefisiennya ini ya. Jadinya 12 akar 2. Kemudian 4 akar 7 tambah akar 7, berarti di sini ada 1 ini. 1 akar 7 nilainya sama dengan 5 akar 7. Oke, sifat kedua adalah pengurangan pada bentuk akar. Prinsipnya sama dengan penjumlahan, kalau ini pengurangan. Oke, langsung ke contoh.
7 akar 5 dikurangi 2 akar 3 tambah 11 akar 3 kurangi 13 akar 5. Maka kalian cari saja akarnya yang sama, tinggal dioperasikan. Nah ini seperti ini, min 2 akar 3 tambah 11 akar 3 tinggal dioperasikan saja, hasilnya 9 akar 3. Kemudian 7 akar 5 dikurangi 13 akar 5 jadinya minus 6 akar 5. Oke, ini sifat yang kedua. Selanjutnya sifat ketiga adalah perkalian bentuk akar. Oke, sebelum ke contoh kita lihat ilustrasinya terlebih dahulu. Kita tahu akar 4 nilainya 2, kemudian kita kali akar 9 nilainya 3. Nah 2 kali 3 itu sama dengan 6. 6 sendiri akar 36. Oke, nah kalau kalian lihat hasil ini dengan angka-angka ini, maka 36 itu bisa diperoleh dari perkalian 4 kali 9. Jadi dapat kita simpulkan kalau ada akar 4 kali akar 9 dapat kita gabung jadi 1 menjadi 4 kali 9. Begitu juga ini, kalau ada akar C dikalikan akar D jadinya akar CD. Oke, kita langsung ke contoh. 6 akar 2 kali 4 akar 3. Nah di sini tinggal kalian kalikan aja koefisiennya dulu. 6 kali 4 24, kemudian akar 2 kali akar 3 akar 6. Oke, contoh lain adalah kebalikannya ya. Jadi kalau ada akar CD dapat dipecah menjadi akar C kali akar D. Tapi syaratnya untuk melakukan atau memecah ini kalian harus mencari faktor bilangan kuadrat terbesar yang habis membagi 12. Nah, kebetulan di sini bilangan kuadrat yang habis membagi 12 adalah 4. Jadi 12 ini dapat dijabarkan menjadi akar 4 kali 3. Kemudian kita cari akar 4 sendiri nilainya 2, akar 3 tetap aja akar 3. Jadi ini untuk mengubah bentuk ini. Oke, ada sifat khusus. Jadi ketika kalian menemukan perkalian akar dengan bilangan yang sama, maka akarnya bisa hilang seperti ini. Contoh misalkan akar 5 kali akar 5 kan nilainya sama dengan akar 25. Nilai akar 25 itu 5. Berarti secara tidak langsung maka akarnya kan hilang. Itu cara cepatnya untuk memahami. Oke, berarti kalau ada akar 13 kali akar 13 nilainya sama dengan 13. Oke, sifat selanjutnya adalah pembagian bentuk akar. Prinsipnya sama dengan perkalian. Kalian operasikan koefisiennya dengan koefisien, kemudian akar dengan akar. Ilustrasinya sama sebenarnya seperti tadi. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh akar 36 dibagi akar 4. Akar 36 kan nilainya 6. Akar 4 kan nilainya 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah 3 sendiri itu kan nilainya sama dengan akar 9. Akar 9 kalau kita hubungkan dengan angka-angka ini ternyata dapat diperoleh dari 36 dibagi 4. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada bentuk akar C per akar D dapat diubah menjadi akar C per D. Jadi kita langsung ke contoh. Kalau ada bentuk 5 akar 48 dibagi 2 akar 12, maka kita bisa ubah menjadi 5 per 2 akar 48 dibagi 12. Langsung aja nilainya sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Ini bisa disederhanakan, nilainya sama dengan 5. Oke, contoh lain. Jadi kalau ada akar C per D kita dapat ubah menjadi akar C per akar D. Jadi kita bisa jabarkan seperti itu. Sebagai contoh ini 0,0625. Ini kalau kita jadikan pecahan biasa jadinya 625 per 10.000 karena di belakang koma ada 4 angka. Nah ini kita bisa pecah jadi akar 625 per akar 10.000. Akar 625 25, akar 10.000 100. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 25 sama dengan 1 per 4. Oke, itu pembahasan sifat-sifat bentuk akar. Selanjutnya kita akan membahas tentang merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah ini sudah kesepakatan matematika bahwa penyebut itu tidak boleh bilangan irasional atau penyebut itu tidak boleh bentuk akar. Nah ini ada 3 bentuk yang akan saya jelaskan. Bentuk pertama seperti ini, A per akar B. Nah ini dalam matematika itu tidak disarankan ya, tidak disarankan karena sulit melakukan pembagian kalau penyebutnya itu bilangan irasional.
Nah, caranya seperti apa? Ini saya punya buktinya. A per akar B kita kalikan 1 itu dapat kita nyatakan sebagai akar B per akar B. Kenapa kok harus akar B? Nah, di sini kan kalian akan mendapatkan sifat khusus yang kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi akar B kali akar B kan nilainya sama dengan B. Nah, ini sudah rasional. Nah, itu cara mengubah kalau penyebutnya bentuk akar untuk bentuk yang pertama ini. Jadi kalau ada 6 per akar 3, maka dapat kita ubah menjadi 6 dibagi 3 akar 3. 6 bagi 3, 2. Jadinya 2 akar 3. Bentuk kedua adalah penjumlahan bentuk akar pada penyebutnya. Nah, di sini itu tidak disarankan, maka kalian harus mengalihkan dengan sekawannya. Jadi sekawannya itu bilangannya sama tapi operasinya berbeda. Kalau ini positif, sekawannya maka negatif. Nah, pembuktiannya seperti ini. Jadi kalau ada A per akar B plus akar C, kita kalikan sekawannya. Sekawannya itu akar B min akar C per akar B min akar C. Ini tidak merubah nilai ya. Nah, kemudian kalian harus memahami dulu sifat ini. Jadi kalau ada bentuk A plus B dikali A min B, maka ini dapat diubah menjadi bentuk A kuadrat minus B kuadrat. Oke. Jadi kalian bisa jabarkan langsung ketemu sifat ini. Nah, kalau ada bentuk kuadrat, nah itu nanti cara untuk menghilangkan akar. Oke. Jadi kita kembali ke sini. Ini kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, jadinya akar B kuadrat min akar C kuadrat berdasarkan sifat ini. Nah, akar B dikuadratkan kan sama halnya dengan akar B kali akar B, nilainya sama dengan B. Sedangkan akar C sama, kalau dikuadratkan nilainya sama dengan C. Jadi seperti ini. Nah, penyebutnya ini tidak ada bentuk akar sama sekali. Nah, itu cara simple untuk mengubah pecahan bentuk akar. Oke, contohnya seperti ini. Kalau ada 12 per akar 15 akar 2, maka tinggal kalikan aja dengan sekawannya 12 kali akar 5 minus akar 2. Oke, kemudian penyebutnya tinggal dikuadratkan masing-masing. Akar 5 kuadrat 5, akar 2 kuadrat 2. Oke, seperti ini. 5 kurangi 2, 3. Kemudian kita sederhanakan, jadinya 4 kali akar 5 minus akar 2. Oke, langsung ke bentuk yang ketiga. Ini sebenarnya sama prinsipnya. Bedanya ini pengurangan, pembuktiannya juga mirip. Ini negatif, maka yang ini sekawannya positif. Jadi seperti sebelumnya, tinggal kalikan aja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, diperoleh bentuk yang sama dengan sebelumnya. Oke, seperti itu. Kita masuk ke contoh. Kalau ada bentuk 4 per akar 11 min akar 5, maka nilainya sama dengan 4, kalikan sekawannya. Akar 11 plus akar 5 dibagi, penyebutnya ini dikuadratkan ya, akar 11 kuadrat 11 dikurangi 5, nilainya 6. Ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, ini 2, 3. Itu cara merasionalkan penyebut bentuk akar. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu jumlah atau selisih bentuk akar. Oke, ini yang pertama, penjumlahan bentuk akar seperti ini, itu diperoleh dari bentuk yang seperti ini. Kelihatannya saja sulit ya, tapi kita lihat nanti pembahasannya simpel. Oke, kita lihat pembuktiannya. Akar A tambah B plus 2 akar B. Jadi ini nanti ada bentuk yang seperti ini. Kita buktikan dulu kok bisa menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita ketahui A ini kan dapat ditulis menjadi akar A dikuadratkan, nilainya sama. B ini pula dapat diubah menjadi akar B kuadrat, nilainya sama. Oke, kita susun seperti ini. Karena ini bentuk penjumlahan, maka kita bisa mengubah menggunakan sifat komutatif. Nah, di sini ada sifat yang harus kalian ketahui. Kalau tadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B, nah ini kalau A plus B kuadrat, maka dapat dijabarkan menjadi bentuk ini. Artinya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat itu sama
halnya dengan A tambah B pangkat 2. Nah, ini sama ini mirip, bedanya di sini semuanya dalam bentuk akar. Oke, seperti itu. Maka kita bisa ubah menjadi akar A tambah akar B kuadrat. Ada bentuk akar dikuadratkan, maka akarnya hilang, jadinya akar A plus akar B. Oke, nggak usah berlama-lama, kita masuk ke contoh. Jadi akar 8 tambah 2 akar 15. Nah, ini bagaimana caranya? Kalian arahkan ke sini. Jadi yang pertama ini kan bentuk penjumlahan, yang di dalam akar bentuk perkalian. Artinya kalian cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya 8, kalau dikalikan hasilnya 15. Nah, bilangan yang dimaksud adalah 5 dan 3. Kita cek 5 tambah 3 8, 5 kali 3 15. Maka hasilnya sama dengan akar 5 ditambah akar 3. Oke, mudah bukan? Lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua prinsipnya sama. Kalau ini penjumlahan, ini pengurangan, pembuktiannya sama dengan itu tadi. Jadi kalian arahkan ke bentuk seperti ini, bedanya di sini pengurangan. Oke. Sifatnya juga sama. A kuadrat ini bedanya di minus ya, minus 2AB, maka akan dapat A min B pangkat 2. Jadi kalian nanti bisa menjabarkan bentuk ini, akan kalian peroleh bentuk ini. Nah, berarti di sini juga sama, kita arahkan ke akar A min akar B kuadrat. Akar dikuadratkan, akarnya hilang, maka tersisa akar A dikurangi akar B. Oke, kita ke contoh. Akar 9 dikurangi 2 akar 10. Nah, di sini sama dengan ini, berarti kalian cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya 9, kalau dikalikan hasilnya 20. Bilangan tersebut adalah 5 dan 4. Nah, untuk menempatkan angkanya ini kalian nggak boleh ketukar ya. Jadi pastikan angka di awal ini bilangan besar ya. Jadi yang sebelah kanan bilangan kecil. Jadi bilangan yang besar itu letakkan di depan dari bilangan yang kecil. Kenapa kok seperti itu? Karena prinsipnya nilai akar itu kan nggak boleh negatif. Kalau kalian tempatkan bilangan kecil di depan, maka akan menghasilkan nilai negatif. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya akar 4 sendiri kan nilainya sama dengan 2. Oke, tuntas sudah pembahasan kita kali ini berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Seperti pada video sebelumnya, ketika kalian mengerjakan soal nanti, pastikan kalian stop dulu sebelum kalian melihat pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal-soal latihan. Soal latihan seperti ini, saya harapkan kalian mengerjakan terlebih dahulu dengan cara stop video ini terlebih dahulu. Waktu kalian 3 menit untuk menyelesaikan setiap soal. Oke, stop. Oke, pembahasan kali ini seperti ini. Nah, ini nanti kita gunakan sifat bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikali. Oke, saya kasih contoh 27 pangkat 25 pangkat 5/3. Nah, 27 ini kita bisa arahkan jadi 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 25 dipangkatkan 5/3, maka pangkatnya tinggal dikalikan semua seperti ini. Oke, kita sederhanakan. 5 sama 5 bisa kita sederhanakan 1, 3 sama 3 1, maka tersisa 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 nilainya 9. Begitu juga ini 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5 dipangkatkan 4/5, kita sederhanakan, tersisa 2 pangkat 4 16. Selanjutnya ini 25 itu 5 pangkat 2 1/2, pecahan campuran kita ubah jadi pecahan biasa jadi 3/2, kita sederhanakan, tersisa 5 pangkat 3 sama dengan 125. Kemudian kita operasikan, hasilnya 9 kurangi 16 minus 7 tambah 125 118. Oke, mudah bukan? Kita lanjut ke soal 2. Jangan lupa untuk stop video terlebih dahulu. Oke, stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Pada soal nomor 2 ini kita gunakan sifat yang kelima. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dengan pangkat yang sama, maka kita bisa
ngoperasikan bilangan pokoknya seperti ini. Jadi 48 pangkat 3 dibagi 12 pangkat 3, karena pangkatnya sama bisa digabung, tinggal bagi aja 48 bagi 12, 4 ya. 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 6. Nah, kalau kalian perhatikan di sini tidak ada yang sama, pangkatnya nggak sama, bilangan pokoknya nggak sama. Jadi kalian nggak bisa menggunakan sifat yang pertama atau sifat yang keempat. Maka ini harus kalian ubah. 4 ini dapat kalian nyatakan sebagai 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka pangkatnya kalian kalikan, jadinya 2 pangkat 6. Nah, baru di sini kalian dapatkan pangkatnya sama. Maka tinggal dikalikan aja bilangan pokoknya. 2 kali 5, 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu adalah 1 juta. Oke, soal 2 selesai. Soal selanjutnya adalah nomor 3. Oke, stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Di sini kita akan gunakan beberapa sifat untuk menyelesaikannya. Yang pertama, sifat pangkat dipangkatkan, kemudian sifat perkalian. Oke, kita bisa gunakan ini. Jadi pada perkalian kan masing-masing dipangkatkan ya. Jadi 2 pangkat 2, 4. Kemudian X pangkat minus 2 dipangkatkan 2, jadinya X pangkat minus 4. Y pangkat 3 pangkat 2 jadinya Y pangkat 6. Selanjutnya yang bawah juga sama, X pangkat 2 dipangkatkan 3, X pangkat 6, Y pangkat minus 1 pangkat 3, Y pangkat minus 3. Kemudian kita gunakan sifat yang kedua, yaitu ada bentuk pembagian dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Jadinya 4 kali X pangkat minus 4 dikurangi 6. Kemudian Y nya pangkat 6 dikurangi minus 3. Kita peroleh minus 4 dikurangi 6 minus 10. Kemudian Y nya pangkat 9. Nah, kita ubah menjadi pangkat positif, maka X pangkat minus 10 itu jadinya 1 per X pangkat 10. Maka hasil akhirnya adalah 4Y pangkat 9 per X pangkat 10. Cukup rumit untuk soal yang nomor 3 ini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jangan lupa untuk stop video kalian. Stop. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, prinsipnya kalian ubah menjadi bentuk bilangan pokok yang sama. Jadi sepertiga ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat minus 1. Kemudian dipangkatkan 2X jadinya 3 pangkat minus 2X. 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sama, untuk mencari nilai X maka kita samakan pangkatnya. Jadi minus 2X sama dengan 3. X nya sendiri sama dengan minus 3 per 2, tinggal dibagi saja dengan minus 2, ketemu seperti ini. Kemudian kita jadikan pecahan campuran, jadinya minus 1 per 2. Oke, itu soal nomor 4. Selanjutnya kita mengarah ke soal nomor 5. Oke, silakan stop video kalian terlebih dahulu. Pembahasannya seperti ini. Jadi 1 per A pangkat minus 2 sepertiga itu senilai dengan bentuk yang mana? Oke, kita ingat sifat yang ketujuh, jadi mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, begitu juga sebaliknya. Nah, karena ini bentuknya 1 per A pangkat minus 2 pangkat sepertiga, maka nilainya sama dengan pangkat positif A pangkat 2 sepertiga. Nah, 2 sepertiga itu kan pecahan campuran. Pecahan campuran kan bentuknya seperti ini, 2 ditambah sepertiga. Kita gunakan sifat yang pertama, jadinya A pangkat 2 dikali A pangkat 1 per 3. A pangkat 2 sendiri tetap, A pangkat sepertiga. Nah, ini bentuk akar, jadinya akar pangkat 3 dari A. Itu soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jangan lupa untuk stop video kalian. Stop. Pembahasannya sebagai berikut. Akar 48 tambah 2 akar 27 minus akar 147. Nah, ini kita menggunakan sifat perkalian bentuk akar, dan ini kebalikannya. Jadi kalian cari bilangan kuadrat terbesar yang habis membagi bilangan-bilangan ini. Jadi ini kita temukan 16 kan habis membagi 48, 16 juga bilangan kuadrat. Nah, ketemu akar 16 kali 3. Nah, karena ini bentuknya penyederhanaan, pasti setiap angka ini dia habis dibagi 3. Jadi 27 bagi 3 9. Nah, jadi kita nggak perlu menerka-nerka bilangan kuadrat terbesar seperti apa.
Begitu juga ini 147 dibagi 3 49. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat menjabarkan akar 16 itu 4, akar 3 tetap, kemudian 2 dikalikan akar 93, akar 3 minus akar 49 7 akar 3. Kemudian kita sederhanakan lagi, 4 akar 3 di sini 6 akar 3 dikurangi 7 akar 3. Kemudian kita operasikan 4 tambah 6 10 kurangi 7 3 akar 3. Oke, ternyata mudah untuk soal nomor 6 ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jangan lupa stop video kalian, stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Untuk soal nomor 7 ini kalian hubungkan informasi yang diketahui dengan yang ditanyakan. Di sini yang diketahui akar 80, yang ditanyakan akar 320. Nah, ternyata akar 320 itu dapat kita nyatakan sebagai 4 kali 80. Kemudian akar 42, akar 80 di sini diketahui 8,9. Ketika kita kalikan, maka diperoleh 17,8. Oke, ternyata mudah juga soal nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Jangan lupa stop video kalian terlebih dahulu. Oke, stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Akar 10 dibagi akar 6. 10 dan 6 masing-masing memiliki faktor yang sama, yaitu 2. Maka kita bisa ubah akar 10 itu menjadi 2 kali 5, jadinya akar 2 kali akar 5. Begitu juga akar 6 kita jadikan akar 2 kali akar 3. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, maka akan tersisa akar 5 per akar 3. Kemudian karena akar 3 ini bilangan irasional atau bentuk akar, kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar 3 per akar 3. Kemudian pembilang kali pembilang, akar 15, akar 3 kali akar 3, 3. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Jangan lupa untuk stop video terlebih dahulu, stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Nah, kita cari bentuk yang senilai dengan bentuk ini. Berarti kita kalikan dengan sekawannya, atau kita bisa gunakan rumus yang saya jelaskan pada materi sebelumnya. Jadi akar 12 itu kita ubah menjadi akar 4 kali 3. Akar 4 itu 2, kalikan akar 3 jadinya 2 akar 3. Nah, 2 akar 3 ini kita kalikan sekawannya ini. Jadi sekawannya berarti 2 minus akar 3. Kemudian penyebutnya itu masing-masing kita kuadratkan. 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Nah, 2 kuadrat itu 4, akar 3 kuadrat itu 3. 4 kurangi 3 1, maka tersisa bentuk ini. 2 akar 3 kali 2 minus akar 3. Nah, kemudian akar 3 kita kalikan 2, jadinya 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 jadinya 3. Kemudian kita jabarkan lagi, ketemu 2 kali 2 akar 3, 4 akar 3, 2 kali minus 3 sama dengan minus 6. Jadi jawabannya adalah A. Oke, tidak terasa kita ke penghujung soal, yaitu soal nomor 10. Jangan lupa stop video terlebih dahulu, stop. Oke, pembahasannya seperti ini. Oke, kita cari bentuk yang senilai dengan ini. Nah, karena ini penjumlahan, maka topiknya itu adalah jumlah akar, ya. Nah, caranya seperti apa? Kita ubah menjadi bentuk A plus B plus 2 akar AB. Maka ini harus muncul 2. 2 itu merupakan akar dari 4. Maka 96 ini kita ubah menjadi 4 kali 24. Nah, diperoleh akar 4-nya itu 2. Maka nanti bentuknya seperti ini. Kalau sudah dapat bentuk seperti ini, maka kalian tinggal cari 2 bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 24, kalau dijumlahkan hasilnya 11. Bilangan yang dimaksud adalah 8 dan 3. Oke, 8 dan 3 memenuhi bentuk ini, jadi nilainya sama dengan akar 8 tambah akar 3. Akar 8 sendiri itu dapat kita ubah menjadi akar 4 kali 2. Akar 4 nilainya 2, 2 akar 2 ditambah 3. Oke, tuntas sudah pembahasan kita tentang bilangan perpangkat dan bentuk akar. Semoga kalian menikmati pembahasan yang saya sampaikan. Jadi kalau kalian suka video ini silahkan di like. Kalau ada yang perlu disampaikan, tulis saja di kolom komentar. Kalau ingin berbagi dengan yang lain, silahkan di share. Ingin dapat notifikasi video selanjutnya, tinggal di subscribe dan ketuk aja tanda loncengnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.